Ya, tadi itu tidak biasa. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film yang menyangkal genre. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada film-film yang sulit dikategorikan ke dalam genre yang berlaku. Terutama karena plot mereka yang tidak masuk akal, penggambaran yang tidak biasa, dan suasana yang tidak nyaman ataupun campuran dari berbagai unsur tematik. Film-film ini di luar kebiasaan, tetapi itulah yang menjadikannya begitu menarik. Nomor 10, Naked Lunch. Novel dengan judul yang sama karya William S. Burroughs disebut memiliki plot non-linear dan penafsirannya sangat luas karena karakteristiknya yang rancu. I got to say I'm proud of you, son. It took you a while, but you got us red hand. Ya, jika memang begitu, maka ini adalah adaptasi buku ke film terakurat yang pernah ada karena kami pun tidak paham apa yang terjadi. Dengan keterampilannya, sutradara David Cronenberg berhasil menciptakan panggung dan efek prostetik yang mengerikan. Namun, sulit untuk langsung dikategorikan sebagai film horor karena semua itu disajikan secara halus. Thought you were finished with doing weird stuff. I thought I was too, but I guess I'm not. Dengan memadukan penggambaran mengerikan dan permainan tema yang kompleks, serta penyelidikannya ke dalam jiwa sang karakter utama dalam film ini, yaitu William Lee, menjadikan film ini memiliki genre yang sangat campur aduk. William Lee, I have arranged all this just to have a moment alone with you. Nomor 9, Hausu. Judul film Jepang ini memiliki arti house dalam bahasa Inggris. Dan mari kita lihat mengapa disebut begitu. Seorang siswi mengundang 6 teman sekelasnya untuk mengunjungi rumah bibinya di gunung, akan tetapi apa yang menunggu mereka bukanlah sambutan hangat, melainkan pertarungan dengan kekuatan gaib yang menyerang para siswi tersebut satu persatu. Dengan tema pembunuhan, rumah pedesaan, dan hal-hal serupa mungkin terdengar seperti film slasher pada umumnya. Tetapi ada satu perbedaan utama, yaitu pembunuhnya adalah rumah itu sendiri. Pendekatan yang tidak biasa ini membuat kami ingin mematok genre-nya sebagai rumah berhantu. Tetapi rasanya itu kurang pas. Nomor 8, Swiss Army Man. Terdampar di sebuah pulau terpencil, Hank mulai kehilangan harapan untuk bertahan hidup dan mencoba mengambil langkah-langkah drastis. Namun, segalanya berubah ketika dia menemukan mayat yang terapung ke daratan. Entah apa alasannya, ada rasa tertarik dan bahkan dia menjalin pertemanan dengan mayat tersebut sepanjang film ini. People don't like other people's farts. Is that why you don't fart in front of me? No. I just like to do it alone or hold it in. Film ini dimaksudkan untuk menjadi film inspirasi tentang seorang pria yang menemukan arti kehidupan dengan bantuan kawan jasadnya. I'm sorry. I thought you were dead. Am I dead? I don't think so. You're talking. I sound retarded. Oh no, you sound great. Itu bukanlah sesuatu yang kita lihat setiap hari. Fakta menariknya, sebagian dari penonton pergi ketika uji tayang film ini berlangsung. Mereka tidak sanggup memahami film yang sangat aneh ini. Ya, ini memanglah film yang sangat aneh. We sang and we danced. Oh, God. And it was beautiful. I wish you all could have been there. I wish you all could have seen it. Nomor 7, Parasite. Walaupun bukan film berbahasa Inggris, film ini berhasil membawa pulang beberapa penghargaan Oscar dan menjadi fenomena internasional ketika film itu dirilis tahun 2019 lalu berkat premisnya yang membelokkan genre. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Diawali dari komedi gelap yang lucu dan berakhir dengan berbagai perkembangan yang mengejutkan. Kita dituntun dari film thriller ke film horor, lalu masuk ke drama yang memilukan. 이게 다 뭐야? 압니다. 황당하신 거.
저라도 황당할 것 같아요. Sutradara Bong Joon-ho memadukan semua genre ini untuk memberikan kritik berbobot mengenai kesenjangan ekonomi dan pertikaian antara golongan kaya dengan golongan miskin. Meskipun secara keseluruhan, film ini merupakan sindiran cerdik yang wajib ditonton. 뭔 냄새? 김 기사님 수면. 김 기사? 난 잘 모르겠는데. 진짜? 당신도 알 텐데. Nomor 6, Holy Motors. Dalam sepanjang film Holy Motors, kita menyaksikan beberapa alur cerita tidak berhubungan yang menentang akal sehat, pengharapan, dan penjelasan. Film ini terus berpindah adegan demi adegan yang sangat berbeda sehingga sangat sulit untuk menetapkan sebuah genre pada film tersebut. Di satu waktu, kamu menyaksikan rangkaian permainan akordeon yang kompleks. Selanjutnya, kamu menyaksikan... Ya, kami juga tidak paham. Bisa jadi, film ini mencoba untuk mensimulasi aksi dan gaya dari sebuah film. Tentang bagaimana sebuah film dibuat dan bagaimana hal itu disaksikan. Film ini sangatlah artistik. Akan tetapi jika kamu bisa memahaminya, Holy Motors merupakan pertunjukan indah mengenai kekacauan yang tertata rapi. Nomor 5, Gummo. Gummo menceritakan kelanjutan dari peristiwa tornado yang merusak kota kecil di Ohio. Namun perkembangan cerita tersebut di luar dugaan kita. Houses were split open and you could see necklaces hanging from branches of trees. Bertentangan dengan kebanyakan tren film pasca bencana, Gummo lebih menonjolkan segi artistiknya. Alih-alih mengangkat tema tentang kerusakan yang disebabkan tornado, film ini berfokus pada sekelompok orang yang berusaha mencari jalan untuk mengisi waktu luang mereka. See, 12 and a half. I'll give you 13. It's getting crazy because things are starting to thin out. Film Gummo tidak hanya memperlihatkan suasana yang suram, tetapi menyajikan kesan yang aneh bagaikan mimpi. I got this thing called ADD. It's an attention disorder. Affects the nervous system. Yeah? Yeah, it makes it hard to concentrate. Paduan yang aneh dari pemandangan yang nyata dengan gaya yang tidak nyata menjadikan Gummo sebagai salah satu film bencana paling tenang dengan sensasi menyeramkan yang pernah ada. Nomor 4, Rubber. This is what our killer looks like. Tired. Exactly. Kami akan coba sampaikan dengan singkat, bagaimana kalian menggolongkan film tentang sebuah ban karet yang melakukan pembunuhan tak terkendali. Benar sekali. Rubber merupakan film tentang sebuah ban yang entah kenapa menjadi hidup. Dia berputar mencari korban untuk diledakkan dengan kekuatan psikisnya seperti gaya Scanners. Nah, premis yang tidak biasa ini bisa saja menjadikannya komedi gelap. Tetapi karena adanya kekerasan yang berlebihan dan jumlah korban yang dihasilkannya, sepertinya bisa juga dikategorikan ke dalam film slasher. Do you talk? I mean, talk. Me, human, boy... Hey, answer me! Bisa dibilang bahwa keunikan inilah yang menjadikannya masuk ke dalam film eksperimental. Mari kita lihat kenyataannya. Tidak banyak film tentang ban pembunuh di luar sana. Sudahlah, kita putuskan saja film ini sebagai film tanpa genre. That's it, huh? That's all you got? You can't stop here, man. Nomor 3, A Clockwork Orange. There was a window open with a stereo on. And I viddied right at once what to do. Karya klasik dari Stanley Kubrick dianggap sebagai sebuah karya sinema yang sangat berpengaruh. Tetapi, semoga sukses mencari tahu inti dari film ini. I have tried, have I not? Well, you have, my son. I've done my best, have I not? Indeed. Berlatar dengan tema distopia di Inggris, Clockwork Orange menyajikan gambar mengejutkan dan adegan mengerikan secara bertubi-tubi yang melibatkan kejahatan, kekerasan yang sangat brutal, dan kekerasan seksual. Sepertinya, film ini sengaja ingin membuat kita kebingungan. Meskipun demikian, dengan menyajikan perkara yang meresahkan serta berlebihan, film ini mencoba menarik perhatian kita mengenai topik-topik sosial dan politik seperti kenakalan remaja.
Jadi, apakah ini sebuah komentar sosial? Tanpa perlu memfilmkan adegan yang sangat aneh pun, kita bisa paham dengan pesan yang ingin disampaikan. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa meminum susu bisa sebegini mengerikan. Nomor 2, Eraserhead. Film ini diilhami dari kecemasan sutradara David Lynch tentang menjadi orang tua. Hal ini cukup jelas terlihat dari suasana penuh kecemasan dan menyesakan yang terus-menerus disajikan. What are you talking about? I can't even sleep. I'm losing my mind. You're on vacation now. You can take care of it for a night. Eraserhead menampilkan gambaran yang mengejutkan seperti bayi mengerikan yang ikonik itu. Oh, benar-benar Meskipun ada penggambaran yang mengerikan dan menjijikan, film ini tidak bisa kita kategorikan sebagai film horor karena tujuannya bukan untuk menakuti penonton. I thought I heard a stranger. We've got chicken tonight. Strangest damn things. They're man-made. Little damn things. Smaller than my fist. But they're new. Mempertimbangkan unsur tematik tentang ketakutan menjadi orang tua, apakah menjadikan film ini sebuah drama? Atau mungkin lebih cocok dikategorikan ke film thriller psikologis karena narasinya yang sulit dipahami. Siapapun bantulah kami. Sebelum kita menyebutkan pilihan yang paling membuat kami bingung, ini dia beberapa honorable mentions. How to describe Frank? Mostly, he seems friendly, though sometimes a little intense. You have no spirit, everlasting, no radiant light. I possess elucidations you will never know. Like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. I didn't catch you at the wrong time, did I? Malkovich. 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 How did you feel when you watched one of your sisters ascend? Excitement. I was happy for them, but envious as well. It's hard to even describe it. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, The Lobster. Jika kamu merasa takut untuk berkencan, cobalah dengan premis dari film ini. Pemerintah memaksa pria dan wanita untuk mencari pasangan hidupnya. Namun, jika mereka tidak bisa menemukan cintanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan diubah menjadi binatang dan dilepas ke alam liar. Now, the fact that you'll turn into an animal if you fail to fall in love with someone during your stay here is not something that should upset you or get you down. Dengan tema pencarian pasangan, apakah bisa dibilang bahwa ini termasuk dalam film romantis? How much do you love her? On a scale of 1 to 15. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan adanya unsur pasca kehancuran dan pemerintah distopia, mungkin bisa kita kategorikan sebagai sci-fi horror juga. And the dog? My brother, he was here a couple of years ago, but he didn't make it. You might remember him. Medium build, 48 years old, bald patch, blonde hair. Oh, dan ada juga manusia yang diubah menjadi binatang. Jadi mungkin saja termasuk ke dalam film fantasi. Sangat membingungkan. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.